Salve! Kami dari kelompok 10 akan membahas materi tentang pendidikan dan kesadaran sosial, kontribusi ilmu sosial dasar bagi mahasiswa Katolik Setakat Negeri Pontianak. Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan makalah yang berjudul Pendidikan dan Kesadaran Sosial, Kontribusi Ilmu Sosial Dasar bagi mahasiswa Katolik Setakat Negeri Pontianak. Dengan lancar, makalah ini disusun sebagai salah satu tugas dalam rangka memenuhi mata kuliah Ilmu Sosial Dasar dan sebagai wujud pengembangan wawasan serta kesadaran sosial mahasiswa Katolik dalam menghadapi tantangan zaman kini. Kami berharap makalah ini dapat menjadi bahan refleksi dan pemahaman tentang pentingnya peran ilmu sosial dasar dalam membentuk karakter dan kepekaan sosial yang berlandaskan nilai-nilai baik. Ucapan terima kasih ini kami sampaikan kepada dosen, pengampu, dan seluruh pihak yang telah memberikan bimbingan, dukungan, serta motivasi selama proses penyusunan makalah ini. Kami menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan di masa yang akan datang. Semoga makalah ini bermanfaat ya bagi kita semua. Pendahuluan. Pendidikan memegang peranan penting dalam membentuk kesadaran sosial mahasiswa, khususnya di lingkungan perguruan tinggi Katolik seperti Setakat Negeri Pontianak. Ilmu sosial dasar memberikan pemahaman tentang hubungan antar individu dan masyarakat serta nilai-nilai sosial yang menguatkan solidaritas dan tanggung jawab sosial. Dengan bekal ini, mahasiswa Katolik diharapkan mampu memahami nilai-nilai Pancasila dan ajaran Katolik untuk menjadi pusat perubahan yang peduli terhadap sosial dan ikut serta membangun masyarakat yang adil dan beradab. Latar belakang. Ilmu sosial dasar menjadi mata kuliah penting bagi mahasiswa karena membantu memahami berbagai fenomena sosial yang berkembang dalam masyarakat. Di perguruan tinggi Katolik seperti Setakat Negeri Pontianak, pemahaman ini tidak hanya mengembangkan wawasan akademik, tapi juga membentuk kesadaran sosial yang berlandaskan nilai-nilai Kristiani dan Pancasila. Pendidikan bukan hanya proses transfer ilmu, melainkan pendidikan pembentukan kepribadian dan kesadaran sosial. Dalam konteks pendidikan, proses humanisasi membantu mahasiswa menjadi lebih manusiawi dengan mengembangkan empati, toleransi, dan kepedulian terhadap masyarakat. Ilmu sosial dasar berperan penting dalam menumbuhkan kepekaan. Ilmu sosial dasar sangat penting dalam menumbuhkan kepekaan terhadap masalah sosial, keadilan, dan kemanusiaan. Dengan memahami masalah sosial, mahasiswa Katolik Setakat Negeri Pontianak dapat berperan aktif dalam membantu masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup. Mahasiswa Katolik Setakat Negeri Pontianak untuk mengintegrasikan pendidikan akademik dengan panggilan iman Kristiani. Berarti kita ingin menjadi pribadi yang tidak hanya pintar dalam bidang akademik, tetapi juga memiliki iman yang kuat dan peduli terhadap sesama. Ilmu sosial dasar juga menjadi dasar mahasiswa diharapkan memiliki sikap kritis, humanis, dan solider terhadap masyarakat. Dengan ilmu sosial dasar, mahasiswa diharapkan memiliki sikap kritis. Sikap yang dapat dilakukan adalah bertanya tentang masalah dan mencari tahu solusi yang tepat, menghargai dan peduli terhadap kebutuhan dan perasaan orang lain. Dalam lingkungan masyarakat, kita dapat melakukan sikap kritis dan humanis dengan membantu masyarakat yang membutuhkan dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial, mengembangkan pemahaman
tentang isu-isu sosial dan kemanusiaan di masyarakat. Bagian kedua, rumusan masalah. 1. Apa hubungan antara pendidikan dan kesadaran sosial? Yang kedua, bagaimana kontribusi ilmu sosial dasar dalam menumbuhkan kesadaran sosial mahasiswa Katolik Setakat Negeri Pontianak? Dan yang ketiga, apa konkret implementasi kesadaran sosial bagi mahasiswa Katolik Setakat Negeri Pontianak? Bagian ketiga, tujuan penulisan. A. Mendeskripsikan peran pendidikan dalam membentuk kesadaran sosial. Mendeskripsikan peran pendidikan dalam membentuk kesadaran sosial mahasiswa Katolik Setakat Negeri Pontianak, meningkatkan pemahaman tentang isu sosial. Pendidikan membantu mahasiswa memahami isu-isu sosial yang relevan dalam masyarakat, seperti kemiskinan, kesenjangan, dan lingkungan. Kemiskinan, kurangnya akses terhadap sumber daya dan kesempatan. Kesenjangan, perbedaan yang besar antara kelompok yang kaya dan miskin. Lingkungan, masalah-masalah yang terkait dengan pelestarian alam dan lingkungan hidup. Dengan memahami isu-isu sosial ini, mahasiswa dapat menjadi lebih peduli untuk mengembangkan empati dan peduli terhadap kebutuhan dan perasaan orang lain. Peduli terhadap kebutuhan orang lain menunjukkan kepedulian dan membantu orang lain yang membutuhkan. Membangun hubungan yang baik, membangun hubungan yang harmonis, dan saling mendukung dengan orang lain. Membangun keterampilan sosial, pendidikan membantu mahasiswa membangun keterampilan sosial, seperti komunikasi, kerjasama, dan kepemimpinan. Hal yang dapat dilakukan dalam membangun keterampilan sosial, komunikasi, berbicara, dan mendengarkan dengan jelas, sehingga dapat menyampaikan ide dan memahami orang lain. Kerjasama, bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama, dengan saling mendukung dan menghargai bantuan masing-masing. Memimpin dan menginspirasi orang lain untuk mencapai tujuan dengan menunjukkan contoh yang baik dan memotivasi orang lain. Menginspirasi tindakan sosial, pendidikan dapat menginspirasi mahasiswa untuk melakukan tindakan sosial dan menjadi agen perubahan dalam masyarakat. Pendidikan dapat memotivasi mahasiswa membantu orang lain dan membuat perubahan positif dalam masyarakat. Contoh tindakan sosial. Bakti sosial. Mahasiswa dapat melakukan kegiatan bakti sosial seperti membersihkan lingkungan, memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan, atau mengadakan kegiatan donor darah. Pengabdian masyarakat. Mahasiswa dapat melakukan pengabdian masyarakat, seperti memberikan pelatihan atau penyuluhan kepada masyarakat tentang isu-isu sosial yang sesuai. Kegiatan lingkungan. Mahasiswa dapat melakukan kegiatan lingkungan seperti menanam pohon, mengurangi penggunaan plastik, atau mengadakan kegiatan daur ulang. Bagaimana pendidikan menginspirasi tindakan sosial? Meningkatkan kesadaran sosial, pendidikan dapat meningkatkan kesadaran sosial mahasiswa tentang isu-isu sosial yang relevan dan pentingnya membantu orang lain. Membangun keterampilan, pendidikan dapat membangun keterampilan mahasiswa untuk melakukan tindakan sosial seperti komunikasi, kerjasama, dan kepemimpinan. Menginspirasi semangat, pendidikan dapat menginspirasi semangat mahasiswa untuk membuat perubahan positif dalam masyarakat dan menjadi pemimpin perubahan. Dengan demikian, pendidikan dapat memotivasi mahasiswa untuk melakukan tindakan sosial dan menjadi agen perubahan dalam masyarakat. B. Kontribusi ilmu sosial dasar bagi mahasiswa Katolik Setakat Negeri Pontianak. Kontribusi ilmu sosial dasar bagi mahasiswa Katolik, ilmu sosial dasar memiliki peran yang sangat penting dalam memahami dan mengembangkan pengetahuan tentang masyarakat dan perilaku manusia. Berikut beberapa contoh peran ilmu sosial dasar bagi mahasiswa Katolik Setakat Negeri Pontianak. Yang pertama, memahami perilaku manusia. Ilmu sosial dasar membantu mahasiswa memahami perilaku manusia dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, seperti faktor budaya, sosial, dan ekonomi. Dan poin kedua,
Mengembangkan empati. Dengan mempelajari ilmu sosial dasar, mahasiswa dapat mengembangkan empati dan memahami sudut pandang orang lain, yang sangat penting dalam kehidupan sosial dan keagamaan. Poin yang ketiga, menganalisis masalah sosial. Ilmu sosial dasar membantu mahasiswa 3. Menganalisis masalah sosial. Ilmu sosial dasar membantu mahasiswa menganalisis masalah sosial dan ekonomi yang dihadapi masyarakat seperti kemiskinan, ketidakkesetaraan, dan perlakuan tidak adil. Poin yang keempat, mengembangkan keterampilan sosial. Dengan mempelajari ilmu sosial dasar, mahasiswa dapat mengembangkan keterampilan sosial seperti komunikasi, kerjasama, dan pemecahan masalah. Bagian C, gambaran konkret penerapan kesadaran sosial di lingkungan Stakat Negeri Pontianak. Gambaran konkret penerapan kesadaran sosial di lingkungan Stakat Negeri Pontianak. Hal yang dilakukan oleh mahasiswa Stakat Negeri Pontianak seperti bimbingan senior kepada maba agar lebih mudah beradaptasi dan belajar bersama. Edukasi lingkungan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menjaga lingkungan. BEM, menggalangkan dana untuk membantu mahasiswa yang sedang berduka atau kehilangan anggota keluarganya sebagai bentuk solidaritas dan kepedulian sosial. Dana ini dikumpulkan lewat aksi penggalangan dana atau lingkungan sekitar untuk meringankan beban mereka. Contohnya, pada tanggal 16 September 2025, anggota BEM mengadakan penggalangan dana bagi saudara kita yang sedang berduka, di mana telah berpulangnya ayahanda dari Monica Asti, mahasiswa prodi PKK 2 semester 1. Bentuk komunitas yang menyatukan dan menerima serta menghargai perbedaan latar belakang, budaya, dan pendapat mahasiswa, sehingga menciptakan lingkungan yang harmonis, menciptakan ruang di mana setiap mahasiswa merasa diterima apa adanya tanpa merasa dibeda-bedakan, menghargai perbedaan sebagai kekayaan bersama, menciptakan ruang di mana setiap orang merasa diterima apa adanya tanpa perlakuan tidak adil atau merugikan seseorang atau kelompok karena perbedaan suku, jenis kelamin, atau status sosial. D. Kesimpulan. Kesimpulan bagian 1. Pendidikan berperan penting dalam menumbuhkan kesadaran sosial mahasiswa. Pendidikan mengajarkan mahasiswa untuk memahami dan mengkritik masalah sosial yang terjadi di sekitar, seperti kemiskinan atau ketidakadilan. Dengan ini, mereka bisa mencari solusi nyata dan membantu memperbaiki keadaan masyarakat. Pembentukan karakter, pendidikan membentuk karakter mahasiswa agar punya rasa tanggung jawab, kepedulian, dan semangat perubahan positif. Ini membuat mereka siap menjadi peran perubahan di masyarakat. Keterlibatan langsung, program seperti PPL mengajak mahasiswa terjun langsung ke masyarakat untuk membantu dan belajar sekaligus menumbuhkan kesadaran atau pentingnya kontribusi sosial. Bagian yang kedua, yaitu ilmu sosial dasar memberikan kontribusi nyata dengan membuka wawasan kritis dan empiris dan empati sosial. Ilmu sosial dasar memberikan kontribusi nyata bagi mahasiswa Katolik Stakat Negeri Pontianak dengan yang pertama, membuka wawasan kritis. Ilmu sosial dasar membantu mahasiswa memahami isu-isu sosial secara kritis dan analitis. Ilmu sosial dasar membantu mahasiswa memahami isu-isu sosial seperti kemiskinan, kesenjangan sosial, dan lingkungan hidup dengan cara menganalisis data dan informasi yang relevan. Manfaat membuka wawasan kritis. Membuka wawasan kritis melalui ilmu sosial dasar memiliki beberapa manfaat seperti meningkatkan pemahaman isu sosial, meningkatkan kemampuan berpikir kritis, membantu mencari solusi. Bagian ketiga, mahasiswa Katolik Stakat Negeri Pontianak dipanggil untuk mengintegrasi ilmu dan iman dalam karya nyata pemberdayaan umat. Mahasiswa Katolik Stakat Negeri Pontianak dipanggil untuk mengintegrasi ilmu dan iman dalam karya pembelajaran umat dengan cara menerapkan nilai-nilai Kristiani, mengembangkan pemahaman dari berbagai sudut pandang dan aspek, meningkatkan kesadaran spiritual. Tujuan mengintegrasi ilmu sosial dasar, membentuk karakter yang positif, meningkatkan kualitas pembelajaran, mengembangkan masyarakat yang lebih baik.
Kesimpulan mahasiswa Katolik Setakat Negeri Pontianak dipanggil untuk mengintegrasi ilmu dan iman dalam karya nyata pembelajaran umat dengan menerapkan nilai-nilai Kristiani, mengembangkan pemahaman yang holistik, dan mengangkat kesadaran spiritual. Dengan demikian, mereka dapat menjadi agen perubahan positif di masyarakat dan membantu mengembangkan masyarakat yang lebih baik. B. Landasan teori. Bagian pertama, pendidikan dan kesadaran sosial. Pendidikan memiliki peran krusial dalam membentuk dan meningkatkan kesadaran sosial, kemampuan untuk memahami, menghargai, dan merespon kebutuhan serta perasaan orang lain dan isu sosial yang lebih luas. Melalui pendidikan, individu akan dibekali beberapa nilai kemanusiaan, empati, dan kebaikan, memungkinkan semua berkontribusi pada masyarakat yang lebih baik, adil, dan inklusif dengan menentang diskriminasi dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Pendidikan sebagai proses harmonisasi. Pendidikan menurut Paulo Freire ini akan diawali dengan analisis kata to teaching merupakan kata kerja transitif relatif, kata kerja yang membantu objek langsung sesuatu dan objek tidak langsung kepada sekarang. Mengikuti alur perspektif ini mendidik berarti mengajarkan sesuatu kepada seseorang. Pendidikan sebagai proses harmonisasi. Melalui pendidikan, humanisasi yang menekankan pentingnya pendidikan sebagai wahana pembahasan dan pemberdayaan individu. Pendidikan sejati bukan sekedar transfer pengetahuan dari pengajar ke murid, melainkan proses kolaborasi yang mendorong pemikiran kritis dan refleksi. Pendidik yang membebaskan dapat menciptakan keselarasan antara kehidupan nyata dan lingkungan belajar, sehingga menghilangkan kesenjangan antara keduanya. Pendidikan bukan hanya tentang mengisi kepada siswa informasi, melainkan juga tentang pendidikan sebagai praktek pembebasan atau pendidikan kaum tertindas. Karya Paulo Freire. Pendidikan dapat menjadi alat bagi orang-orang tertindas untuk menyadari kondisi mereka dan memperjuangkan kebebasan. Dalam akademika, Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak, pendidikan ini merujuk pada keberlangsungan pendidikan di mana setiap mahasiswa atau mahasiswi harus berperan aktif untuk menyadari betapa harusnya kesadaran untuk menumbuhkan konektivitas. Kesadaran sosial. Kemampuan individu untuk melihat relatif masyarakat, peka terhadap ketidakadilan, dan tergerak untuk bertindak. Menciptakan perubahan, membantu mereka memahami dunia sekitar mereka dan secara aktif terlibat dalam perubahan sosial yang positif. Dengan demikian, pendidikan sebagai proses harmonisasi tentang menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, serta memperdayakan siswa untuk menjadi agen perubahan yang positif dan kritis dalam masyarakat. Paus Yohanes Paulus II dalam ensiklik Ecclesia de Eucharistia mengajak gereja untuk menghidupkan kembali pesona Ekaristi yang sungguh agung. Keagungan Ekaristi tampak mendukungnya. Oleh karena itu, dimensi-dimensi estetika yang digunakan oleh gereja untuk tetap mengindahkan norma-norma liturgi yang berlaku. Tujuannya adalah agar gereja sungguh menghadirkan misteri penebusan Kristus dan menjadi pusat dan puncak perayaan Ekaristi. Yang bagian kedua, ilmu sosial dasar. Ilmu sosial dasar adalah cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari perilaku manusia dalam masyarakat serta hubungan antara individu dan masyarakat, serta bagaimana masyarakat berfungsi secara keseluruhan. Ilmu sosial dasar juga mencakup terhadap mahasiswa-mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak, di mana akan dibahas secara selektif. Ilmu sosial dasar membantu mahasiswa dalam memahami relasi antara individu dan kalangan umat, nilai-nilai norma, struktur sosial, serta perubahan sosial.
Dalam mengenal ISD, cara pandang kritis mahasiswa-mahasiswi Setakat Negeri Pontianak mampu terhadap realitas sosial. Bagian kedua, ilmu sosial dasar. Ilmu sosial dasar adalah cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari perilaku manusia dalam masyarakat serta hubungan antara individu dan masyarakat, serta bagaimana masyarakat berfungsi secara keseluruhan. Ilmu sosial dasar juga mencakup terhadap mahasiswa-mahasiswi mahasiswa-mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak, di mana akan dibahas secara efektif. Ilmu sosial dasar membantu mahasiswa dalam memahami relasi antara individu dan kalangan umat, nilai-nilai norma, struktur sosial, serta perubahan sosial. Dalam mengenal ilmu sosial dasar, cara pandang kritis mahasiswa-mahasiswi Setakat Negeri Pontianak mampu terhadap realitas sosial, sehingga mereka tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga harus menjadi aktor yang berpartisipasi aktif. Di Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak, para mahasiswa sudah dibekali dengan segala materi yang berkaitan dengan berbagai pembelajaran mengenai terapan-terapan ilmu sosial dasar, yakni peka terhadap lingkungan kampus, ikut ambil bagian dalam kegiatan, mengikuti organisasi, dan menjalani semua aktivitas akademika. Sehingga terapan ini semua dapat berjalan sesuai dengan keinginan dan kemauan bersama untuk menumbuhkan keinginan kampus. Membahas relasi individu masyarakat, nilai norma dan struktur ilmu sosial dasar, dan perubahan sosial. Dalam relasi kepada masyarakat, mahasiswa-mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak ikut terlibat dalam konteks struktur sosial dan perubahan sosial di lingkungan kampus. Individu dan masyarakat Setakat Negeri Pontianak sebagai agen perubahan dan setiap mahasiswa berperan aktif dalam sosial budaya ekonomi. Norma dalam konteks kampus, nilai-nilai akademika, nilai kerukunan antara sesama akademika maupun masyarakat sekitar yang melibatkan seluruh organisasi yang terlibat mengikuti bakti sosial. Dalam struktur ilmu sosial Setakat Negeri Pontianak juga kerjasama antara dosen maupun kelompok antara mahasiswa. Perubahan sosial juga menjadi tantangan kepada akademika akan zaman sekarang yang mengandalkan secara mudah mengakses sumber pengetahuan yang terjadi sekarang. Mahasiswa-mahasiswi Setakat Negeri Pontianak juga harus menganalisasi semua perubahan yang terjadi agar terefektif. Ilmu sosial dasar mengasah cara pandang kritis mahasiswa terhadap realitas sosial. Proses penting dalam pendidikan tinggi yang bertujuan mengembangkan kemampuan analisa mendalam terhadap fenomena sosial di sekitar kita. Pengertian cara pandang kritis adalah kemampuan untuk menganalisa, mengevaluasi, dan mempertanyakan informasi, asumsi, serta struktur sosial yang ada tanpa menerima begitu saja. Bagi mahasiswa, ini berarti tidak hanya menerima pengetahuan secara pasif tetapi aktif, mempertanyakan, menganalisa, dan mencari pemahaman yang lebih dalam tentang realitas sosial. Pentingnya mengasah cara pandang kritis dalam konteks realitas sosial yang kompleks. Mahasiswa perlu memiliki kemampuan untuk melihat melampaui permukaan fenomena sosial. Bagian ketiga, perspektif iman Katolik. Dalam perspektif iman Katolik bahwa mahasiswa-mahasiswi Setakat Negeri Pontianak berketuhanan, beriman, artinya memiliki relasi cinta dengan Tuhan sebagai pencipta. Relasi cinta ini harus mencakup dalam ketaatan pada ajaran dan menjauhi larangan-larangannya sebagai tangkapan akademika bersama Tuhan. Maka diharapkan semua mempunyai iman seperti yang ada di dalam Injil Matius bab 13 ayat 31-32. Maka iman akan diukir dan diwujudkan dalam tindakan nyata melalui melayani sesama, menggambarkan bahwa kerjasama surga Yesus membandingkan kerajaan surga dengan biji sesawi yang kecil, tetapi tumbuh menjadi pohon yang besar. Ini melambangkan bagaimana kerajaan surga dimulai dari hal kecil.
tetapi akan menjadi besar dan memberi kehidupan bagi banyak orang. Sebagai mahasiswa Katolik Setakat Negeri Pontianak, perumpamaan ini dapat menjadi inspirasi melalui dari hal kecil. Jangan ragu untuk memulai sesuatu dari hal kecil, karena rencana dan tindakan kecil dapat menjadi besar dan mempengaruhi hidup banyak orang. Bertumbuh dan berdampak hidup sebagai warga kerajaan surga mestinya bertumbuh dan berdampak positif seperti biji sesawi yang tumbuh menjadi pohon besar dan memberikan kehidupan bagi burung-burung. Martabat manusia. Setiap orang berharga di hadapan Allah. Kejadian bab 1 ayat 27. Subsidiaritas adalah mahasiswa Katolik Setakat Negeri Pontianak. Ajaran sosial gereja dapat dalam ajaran gereja Katolik menekankan bahwa di hadapan Allah menegaskan bahwa setiap manusia berharga. Pandangan akademika mempertegaskan juga bahwa manusia mempunyai kedudukan yang sama, baik antara kampus maupun umat. Diharapkan mempunyai pemahaman mendalam mengenai yang tertuang dalam ajaran kitab dan mampu mengenal pemahaman ini. Ajaran sosial gereja, kebaikan bersama, solidaritas, dan subsidialitas. Bagi kebaikan bersama adalah prinsip yang menekankan pentingnya kebaikan dan kesejahteraan bersama dalam masyarakat. Menjadi pedoman dalam memahami dan menjalankan peran sebagai warga masyarakat yang baik. Prinsip yang menekankan pentingnya memberikan kesempatan dan tanggung jawab kepada individu dari kelompok yang lebih kecil untuk mengambil keputusan dan bertindak. Mahasiswa Katolik dapat memahami bahwa subsidiaritas berarti memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada masyarakat lokal untuk mengelola dan mengembangkan diri sendiri. Dengan memahami dan menjalankan prinsip-prinsip ajaran sosial gereja ini, mahasiswa Katolik Negeri Pontianak dapat menjadi agen perubahan yang positif dalam masyarakat dan membangun kebaikan bersama yang lebih baik. Dalam masyarakat, keterlibatan dan dialog lintas iman bakti sosial advokasi lingkungan. Dialog lintas iman bakti sosial dan advokasi lingkungan merupakan bentuk-bentuk nyata keterlibatan masyarakat untuk menciptakan kehidupan sosial yang harmonis, berkeadilan, dan berkelanjutan. Advokasi lingkungan adalah upaya untuk menyuarakan dan bertindak demi pelestarian alam dan keadilan ekologis. Interaksi ilmu dan iman. Ilmu sosial dasar memberikan ilmu pengetahuan objektif. Ilmu sosial dasar tidak memberikan ilmu pengetahuan dalam bentuk archetypa, melainkan dalam bentuk wawasan, pemahaman, dan sikap. Ilmu sosial dasar membekali individu dengan cara pandang dan keterampilan tertentu untuk menelaah dan menanggapi realitas sosial. Berikut adalah beberapa kata sifat yang menggambarkan jenis pengetahuan dan sikap yang diberikan oleh ilmu sosial dasar. Pengetahuan yang analitis. Ilmu sosial dasar memberikan kemampuan untuk menganalisa dan menguraikan masalah-masalah sosial yang kompleks. Ini membuat mahasiswa memiliki pengetahuan yang analitis, bukan hanya pengetahuan yang dangkal. Pengetahuan yang analisis. Ilmu sosial dasar memberikan kemampuan untuk menganalisa dan menguraikan masalah-masalah sosial yang kompleks. Ini membuat mahasiswa memiliki pengetahuan yang analitis, bukan hanya pengetahuan yang dangkal. Pengetahuan yang kritis. Ilmu sosial dasar membentuk individu untuk tidak menerima begitu saja informasi dan fenomena sosial tanpa direncana. Pengetahuan yang diberikan bersifat kritis, memampukan individu untuk mempertanyakan dan mengevaluasi asumsi-asumsi sosial yang ada. Fokus ilmu sosial dasar pada harkat dan martabat manusia membuat pengetahuan yang didapatkan bersifat humanis. Hal ini berarti individu melihat manusia sebagai subjek yang berharga, bukan objek. Pembahasan. Pendidikan sebagai sarana pembentukan kesadaran sosial. Pendidikan menghasilkan warga negara yang peduli. Pendidikan di Setakat Negeri Pontianak memiliki peran penting dalam membentuk kesadaran sosial. Pendidikan tidak hanya bertujuan untuk melahirkan tenaga pendidik Katolik, tetapi juga sebagai warga negara yang memiliki kepekaan dan kepedulian terhadap masalah sosial dan sekitarnya. Intellectual with concern
mahasiswa Katolik dipanggil untuk menjadi kaum intelektual yang berhati nurani, yang mampu mengintegritaskan kecerdasan akademik dengan komitmen moral dan sosial, membentuk kemampuan reflektif melalui proses pembelajaran yang efektif dan diagnosis seperti yang diajukan Paulo Freire dalam pendidikan kaum tertindas tahun 2025. Mahasiswa didorong untuk berpikir kritis terhadap realita sosial. Kontribusi ilmu sosial dasar bagi mahasiswa Katolik Setakat Negeri Pontianak. Kerangka analisis masalah membekali mahasiswa dengan kerangka analisis yang untuk memahami masalah kemiskinan, diskriminasi, pluralisme, dan konflik sosial. Memahami dinamika masyarakat Kalimantan Barat dengan menggunakan perspektif kontigraf mengenai kebudayaan dan masyarakat. Mahasiswa dapat lebih mudah memahami dinamika masyarakat lokal di Kalimantan yang multikultur. Menumbuhkan sikap kritis terhadap kebijakan publik yang tidak adil. Ilmu sosial dasar menumbuhkan sikap kritis mahasiswa terhadap kebijakan publik yang tidak adil atau bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan dan keadilan sosial. Kita sebagai warga negara, tantangan ini menekankan peran gereja termasuk kaum awam yang terdidik dalam merespon tantangan-tantangan ini. Pendidikan tidak hanya menghasilkan tenaga kerja tetapi juga warga negara yang peduli. Pendidikan bertujuan lebih dari sekadar menyiapkan orang pekerjaan. Pendidikan juga harus membentuk karakter individu agar menjadi warga negara yang peduli, memiliki nilai-nilai moral, beretika, dan bertanggung jawab terhadap masyarakat dan bangsanya. Ini berarti pendidikan tidak hanya mentransfer pengetahuan dan keterampilan saja, tetapi juga mengembangkan potensi, bakat, dan kepribadian peserta didik untuk membangun masyarakat yang maju dan harmonis. Mahasiswa Setakat Katolik Negeri Pontianak itu dipanggil menjadi intelektual with conscience, intelektual berhati nurani. Panggilan khusus mahasiswa Katolik Negeri Pontianak tidak hanya dituntut menjadi pintar secara akademik, tetapi juga harus memiliki hati yang nurani yang tajam, memadukan kecerdasan dengan kepekaan moral dan spiritual. Mahasiswa Katolik Setakat Negeri Pontianak ini dipanggil untuk menjadi mahasiswa yang utuh, memadukan kecerdasan dengan moralitas. Mereka tidak hanya pintar, tetapi juga harus bijaksana, menggunakan ilmu mereka untuk kemuliaan Tuhan dan pelayanan sesama. Inilah membedakan mereka, ilmu dan dipandukan oleh nurani bukan ambisi semata. Pendidikan tinggi agama Katolik Setakat Negeri Pontianak membentuk kemampuan reflektif dan sikap sosial mahasiswa. Pendidikan tinggi di Setakat berperan dalam membentuk kemampuan reflektif dan sikap sosial mahasiswa melalui beragam program dan kegiatan. Upaya ini bertujuan menghasilkan lulusan yang tidak hanya unggul dalam bidang akademik, tetapi juga memiliki karakter yang kuat dan kepekaan terhadap masyarakat. Kemampuan reflektif adalah proses merenungkan dan menganalisis pengalaman untuk memperoleh pemahaman dan pembelajaran baru. Di Setakat Negeri Pontianak hal ini dikembangkan melalui pembelajaran yang berbasis masalah, jurnal efektif, penguatan hidup rohani, dan pembentukan sikap sosial melalui pengabdian kepada masyarakat, pembinaan karakter, dan diskusi interdisipliner. Dengan mengintegrasi teori di kelas dengan praktik di lapangan, pendidikan Sekolah Tinggi Agama Katolik aktif membentuk mahasiswa yang tidak hanya kompeten secara intelektual, tetapi juga matang secara karakter dan sosial. Implementasi kesadaran sosial mahasiswa Setakat Negeri Pontianak. Implementasi di dalam kampus kesadaran sosial diimplementasikan melalui diskusi ilmiah, seminar sosial, dan penelitian tentang realitas umat. Berbagai kegiatan ini mendorong pemahaman yang mendalam tentang kondisi sosial di sekitar. Implementasi di dalam gereja, keterlibatan aktif dalam pelayanan orang muda Katolik, karya sosial, pendampingan umat, stasi-stasi merupakan wujud nyata implementasi ajaran sosial gereja yang sejalan dengan konsep Ecclesia et Vinco. Implementasi di dalam masyarakat
Mahasiswa dapat terlibat dialog lintas iman, bakti sosial, advokasi lingkungan, menunjukkan solidaritas mereka kepada seluruh elemen. Dalam kampus, diskusi ilmiah, seminar sosial, penelitian tentang realitas umat. Pemanfaatan diskusi ilmiah, seminar sosial, penelitian di lingkungan kampus merupakan cara efektif untuk membantu mahasiswa-mahasiswi memahami dan menganalisa realitas umat atau kondisi sosial masyarakat. Melalui pendekatan terintegritas ini, mahasiswa didorong untuk tidak hanya menjadi penerima ilmu, tetapi juga menjadi agen perubahan yang peka terhadap masalah sosial. Penjelasan peran masing-masing aktivitas dalam mengkaji realitas umat di kampus. Yang pertama, diskusi ilmiah. Diskusi ilmiah adalah forum instruktur yang membiasakan mahasiswa-mahasiswi untuk berpikir kritis, mengasah kemampuan berargumen, dan menghargai pandangan perbedaan. Yang kedua, melatih analisis. Mahasiswa belajar menyajikan argumen yang didukung oleh data dan bukti, bukan sekedar opini. Yang ketiga, mengkaji isu relevan. Forum ini membahas isu-isu sosial, politik, dan keagamaan sedang terjadi di masyarakat. Misalnya, diskusi tentang radikalisme, toleransi, atau kemiskinan. Yang keempat, membangun toleransi. Diskusi melibatkan mahasiswa-mahasiswi Katolik Setakat Negeri Pontianak dari beragam latar belakang, keyakinan, dan etnis dapat menumbuhkan toleransi dan saling menghargai. Seminar sosial. Seminar sosial menghadirkan para ahli, tokoh masyarakat, dan praktis untuk memaparkan isu-isu sosial secara praktis dan mendalam. Meningkatkan empati. Pemaparan dari narasumber berpengalaman dapat meningkatkan empati mahasiswa terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat seperti kemiskinan dan diskriminasi. Membekali keterampilan. Mahasiswa-mahasiswi Katolik Setakat Negeri Pontianak dapat belajar berketerampilan praktis yang relevan untuk memperdayakan masyarakat seperti advokasi, mediasi, konflik, dan atau manajemen sosial. Memperluas jejaring, berintegrasi dengan narasumber dan luar lingkungan kampus, membuka peluang mahasiswa untuk membangun jejaring yang berguna untuk kerjasama di masa depan. Yang itu penelitian tentang realitas umat. Penelitian memberikan landasan empiris bagi mahasiswa Setakat Negeri Pontianak untuk memahami dan menganalisis secara mendalam masalah-masalah yang ada di masyarakat. Menghubungkan teori dan praktik. Mahasiswa Setakat Negeri Pontianak dapat mengaplikasikan teori akademik yang didapatkan di perkuliahan untuk menganalisis isu sosial di lingkungan. Memahami isu lokal mendorong mahasiswa untuk melakukan penelitian isu-isu sosial yang ada di lingkungan lokal, misalnya dinamika sosial atau pengaruh kampus terhadap masyarakat sekitar. Kontribusi pada solusi hasil penelitian dapat menjadi dasar bagi mahasiswi Katolik Negeri Pontianak untuk merancang solusi yang relevan dan berbasis data terhadap permasalahan yang di masyarakat. Untuk penerapan dalam jalan kampus. Gerakan jalan mengintegritaskan ketiga aktivitas tersebut ke dalam program yang struktur. Sinergi kurikulum dan ekstrakurikuler. Mengintegritaskan pembelajaran di kelas dengan kegiatan. Yang ketiga, toleransi dan masyarakat multikultur. Kerangka analisis kemiskinan, definisi dan pengaruh kemiskinan. Kemiskinan absolut, kemiskinan relatif, dan indikator multikulturalisme. Faktor penyebab yaitu struktur dan ekonomi dan sosial budaya. Dampak kemiskinan, dampak langsung dan dampak tidak langsung. Kerangka analisis dan diskriminasi. Identifikasi bentuk diskriminasi berdasarkan identitas, diskriminasi sistematik dan institusional, dan diskriminasi internasional. Mekanisme dan diskriminasi. Positif, negatif, dan pengucilan sosial. Dampak diskriminasi dan diskriminasi. Diskriminasi, step positif, negatif, dan pengucilan sosial. Dampak diskriminasi memperburuk kemiskinan, kesehatan mental, dan konflik sosial.
kerangka analisis publik resmi dan hubungannya dengan konflik sosial, tips pluralisme, pluralisme etnis dan budaya, pluralisme agama dan pluralisme hukum, mekanisme pemicu konflik, kelainan kebenaran tunggal, kurangnya toleransi dan kesenjangan sosial, pengelola pluralisme yang mencegah konflik, toleransi dan dialog, rekonelisasi dan media dan kebijakan multikultural. Bagian akhir yaitu daftar pustaka. Daftar pustaka itu dari 7 sumber. Yang pertama dari Alkitab, yang kedua itu dari Silvoso et Ecclesia, dan yang ketiga itu dari Yohanes Paulus II, berbagai ensiklik dan ajaran sosial gereja lainnya, dan yang keempat yaitu dari Pontifical Council for Justice and Peace, Kompendium Ajaran Sosial Gereja 2004, dan yang kelima yaitu dari Pierre Paulo, Pendidikan Kaum Tertindas 2005, dan yang keenam yaitu Koente Jaraningrat, Pengantar Ilmu Sosial Dasar Rineka Cipta 2009, yang ketujuh yaitu dari Wiraya Andra, Ilmu Sosial Dasar Gereja dan Tantangan Sosial. Sekian penjelasan dari materi kami, kelompok 10, kami ucapkan terima kasih. Bye-bye.